Polda Metro Jaya merampungkan rekonstruksi pembunuhan ayah dan anak di dua lokasi, yaitu di Kompleks Apartemen Kalibata dan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tersangka utama pembunuhan yaitu Aulia Kesuma alias Meme dan dua pembunuh bayaran memperagakan sedikitnya 58 adegan. Pupung dan Dana dihabisi dengan cara diracun dengan obat tidur dan kemudian dibekap. Korban yang pertama dihabisi adalah Pupung Sadili. Aulia alias Meme mencampur obat tidur dalam sari buah dan memberikannya kepada sang suami. Setelah beberapa jam obat bereaksi dan Meme membekap korban hingga tewas kehabisan nafas. Reka adegan berlanjut pada pembunuhan anak Pupung yang bernama Dana. Pemuda 23 tahun tersebut juga diberi minuman campuran obat tidur yang diserahkan oleh Kelvin atas suruhan Meme. Untuk menghilangkan jejak, awalnya Aulia merencanakan kebakaran di rumahnya. Meme yang akan membuat jenazah suami dan anak tirinya seolah-olah menjadi korban kebakaran rumah. Namun, rencana gagal setelah salah satu pembunuh bayaran merasa tidak tega. Kebakaran hanya terjadi pada salah satu kamar setelah jenazah dibawa keluar oleh para eksekutor. Kebakaran yang menghanguskan sebagian rumah tersebut berhasil dipadamkan oleh para tetangga. Sebelumnya pada Kamis siang, rekonstruksi berlangsung di lokasi
rupiah membuat Aulia Kesuma gelap mata hingga tega membunuh suaminya Edi Candrapurnama dan anak tirinya M. Adi Pradana. Tersangka Aulia berencana menggadaikan rumah yang dijaminkan di bank atas nama suaminya Edi agar bisa membayar utang hingga 10 miliar rupiah. Pembunuhan terhadap suaminya Edi dilakukan tersangka Aulia Kesuma agar langkah dirinya menggadaikan rumah suaminya berjalan mulus. Aulia gelap mata di tengah tagihan utang yang mencapai 200 juta rupiah per bulan. Ia lalu bersekongkol membunuh Edi dengan meracun, kemudian menyekap hingga membakarnya dalam mobil. Nah, ini karena memang terutama itu masalah utang, Mbak. Utangnya itu memang senilai 10 miliar, itu dari 2 bank. Dan itu Pak Edi sebenarnya tahu masalah itu, tapi Pak Edi selalu minta saya untuk menyelesaikan hutang itu selama 5 tahun. Dan dia nggak mau tahu gimana caranya. Dia pernah bilang sama saya, dia sial nikah sama saya karena asetnya bakal tersita. Jadi saya juga udah bingung, saya juga udah nggak tahu harus bagaimana lagi. Sedangkan beberapa bulan terakhir aja saya bayar bunga banknya itu pakai kartu kredit saya. Terus pakai mobil anak saya yang digadein. Terus saya pinjam uang sama kakak saya buat bayar bunganya supaya jangan sampai rumah itu tergade. Bu, hutangnya atas nama siapa aja ya Bu ya? Hutangnya itu atas nama saya karena Pak Edi itu tidak bisa mengajukan pengajuan bank karena namanya Pak Edi udah di blacklist di bank. Jadi 10 miliar ya Bu ya? Itu sejak tahun 2013 hutangnya itu. Jadi memang tidak langsung 10 miliar seperti yang disangka oleh wartawan. Itu semua ada tahapannya, Pak. Ada tahapannya. Bisa disebutkan? Ya, pertama hutangnya itu pertama 700 juta itu di Bank Mandiri dan itu waktu itu buka usaha restoran. Memang waktu buka usaha restoran itu tidak berjalan dengan baik karena selama buka restoran ya besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Terus setelah itu naik jadi 1,3 di Bank Mandiri juga. Setelah itu tetap nggak bisa bayar, ya terus dipindah lagi ke Indonesia Internet Finance. Itu dapat 2,5, tapi itu juga habis buat bayar bunganya. Setelah itu pindah ke MMC, setelah ke MMC itu langsung nggak bisa bayar juga karena kan udah nggak ada penghasilan. Saya sempat buka usaha warteg di Blok M untuk biaya hidup sehari-hari. Pak Edi itu orangnya nggak pernah kerja. Nanti tolong saya mohon orang-orang yang pernah kerja sama saya tolong bantu saya untuk jadi saksi bahwa benar Pak Edi selama menikah sama saya tidak pernah bekerja. Yang cari uang itu saya. Tersangka Aulia berencana menggadaikan rumah yang dijaminkan di bank atas nama suaminya Edi. Aulia sempat meminta baik-baik untuk menggadaikan rumah tersebut, namun Edi enggan melakukannya. Rumah sebelah dijual supaya bisa hidup damai, tidak punya utang. Tapi kata Pak Edi, apa-apaan sih lu main jual-jual aset gua aja. Enak aja lu main seenak-enaknya. Ya kalau lu punya utang, lu tanggung jawab. Dia sama sekali nggak ngerasa gitu loh. Selama ini ya, dia sebagai suami itu tanggung jawabnya apa? Berarti pertama kali mengutang tanggapannya Pak Edi? Itu Pak Edi yang minta untuk biaya restorannya. Yang bukan restoran, ya Pak Edi tidak bisa mengajukan pinjaman karena nama Pak Edi itu blacklist Mbak di bank. Ada yang tahu juga. Gini, saya pikiran waktu itu simpel aja. Dengan Pak Edi nggak ada, dana nggak ada, itu rumah bisa kesita bank dan sisanya juga nggak banyak. Ya setelah itu saya bisa hidup damai sama Rena, itu aja. Bersama dengan keempat tersangka lainnya, Aulia dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kini Aulia pun menyesal. Rencana hidup tenang usai menghabisi suami dan anak tirinya itu menghadapkannya pada jeruji besi. Dari Jakarta, Fadis Abi, Justinus Agung, TV One mengabarkan.